Kuntilanak keselak. Demi mendapatkan uang untuk menunjang kebucinan kepada pocong opah, ketiga kuntilanak cetar mengadakan rapat sebelum berangkat kerja di tempatnya masing-masing. Enaknya jadi hantu itu kerjaan kita cuma nakut-nakutin orang aja ya. Iya nih, sekalinya lari bintang 1, kencing celana kita dapat bintang 2. Kalau manusianya pingsan, kita dapat bintang 5. Iya, kalau kita bisa ngumpulin 10 bintang 5, bisa tuh buat merebut hati pocong opah. Lihat aja, gue bakal yang pertama dapat bintang 5. Anak-anak kan pada badung kalau disuruh pulang maghrib. Mau gue culik sekalian biar dapat bintang plus-plus. Jangan ngimpi, gue bakal nakutin manusia lewat. Syukur-syukur mereka kecelakaan motor, gue jadi punya member baru buat MLM. Sadis banget lo, Mi. Apa strategi lu, Ti? Gue mau datang ke rumah manusia, nakutin satu keluarga. Kalau mereka ketakutan semua kan bisa dapat bintang 5 dari satu keluarga. Jadi sekali kerja bisa panen. Cici dan Mimi tertawa terbahak-bahak bersama. Saat hari menjelang sore, para hantu pun bersiap berangkat kerja. Cici keluar lebih dulu sebelum azan maghrib untuk mencari anak-anak yang belum pulang. Gue harus berjuang demi cinta pocong opah. Tapi kesana kemari, Cici tidak menemukan seorang anak pun di lapangan. Waduh, gak ada anak-anak. Bisa gak kerja nih? Cici, si kuntilanak cetar, setia berdiri di pojok lapangan sambil menunggu anak kecil lewat saat maghrib tiba. Di sisi lain, Mimi si kuntilanak cetar juga menunggu waktu untuk bekerja. Dia duduk di atas pohon sambil memainkan rambutnya yang tak pernah ia sampo selama 200 tahun. Nanti kalau ada orang lewat, enaknya gue langsung ngagetin turun atau nyanyi dari atas pohon aja ya. Langsung kagetin aja kali ya biar gongs. Di saat Kunti Mimi sedang menunggu orang lewat, Uti si Kunti pun langsung terbang memasuki rumah salah satu manusia. Nah, ini dia. Ada rumah manusia yang gelap. Masuk kah? Saat Uti masuk ke dalam rumah, pandangan Uti malah fokus pada gorengan yang ada di atas meja. Karena lama tak makan gorengan, Uti si Kunti memakan gorengan itu. Wah, ada gorengan. Udah lebih dari 150 tahun gue gak makan gorengan. Makan dulu ah. Uti pun memakan gorengan itu dengan lahap. Memang benar ya kata orang saat gue masih hidup dulu, kalau makan gak dihabisin bakal dimakan setan. Sekarang gue udah jadi setan jadi bisa makan gorengan. Tapi saat sedang makan gorengan, tiba-tiba satu gorengan nyangkut di tenggorokan. Keselak gorengan. Karena terus terbatuk, Uti Kunti pun mencari air di rumah manusia, tapi tak ditemukan. Miskin banget nih manusia, punya gorengan tapi gak punya air. Aduh, gue balik ke kuburan dulu deh nyari air, nanti kesini lagi. Uti si Kunti gagal bekerja menakut-nakuti satu keluarga gara-gara keselak gorengan. Uti Kunti sakit tenggorokan. Malam menjelang pagi, ketika kuntilanak cetar sudah sampai di kuburan dan berkumpul untuk membahas hasil kerja masing-masing. Gagal. Loh, kenapa, Ci? Gagal. Anak-anak zaman sekarang udah gak main bola lagi di lapangan. Gue nunggu dari sebelum maghrib sampai tengah malam. Gak ada, cuma nyamuk dan kunang-kunang. Lo salah strategi. Kalau mau nyari anak-anak itu di warnet, bukan di lapangan. Masalahnya, kalau gue ke warnet, gue takut diajak mabar. Gue kan gaptek banget, gak ngerti begitu-begituan. Rasain lo. Terus gimana kerjaan lo? Gue juga gagal. Gagal kenapa? Bukannya pohon dan jalan itu lokasi strategis? Lo inget gak
kemarin malam apa? Malam minggu? Iya, semua orang yang lewat pada pasang-pasangan sambil ketawa ketiwi. Gue yang lihat baper, gue jomblo. Berarti kita berdua gagal dong. Iya. Saat Cici dan Mimi sedang menangis karena gagal menakut-nakuti manusia, Uti si Kunti hanya diam memandang keduanya. Hingga saat tangis Mimi dan Cici mereda, mereka bertanya pada Uti, "Lu gimana, Ti?" Sedangkan Uti yang ditanya hanya menggeleng kepala. Cici pun bertanya, "Lu kenapa, Ti?" Uti yang ditanya hanya menggeleng-geleng. "Kenapa sih dia?" "Gue sakit tenggorokan. Kemarin makan banyak gorengan di rumah manusia, banyak banget terkeselak. Sekarang tenggorokan gue sakit banget, gue gak bisa ngomong." "Terus kerjaan lu gimana? Berhasil?" "Bara-bara berhasil. Buat ketawa aja susah, apalagi nakut-nakutin." "Berarti lu gagal juga dong." Mendengar pertanyaan dari Cici, Uti si Kunti hanya bisa mengangguk-angguk. Pocong latihan puasa. Malam Ramadan ketiga, setelah ketiga kuntilanak cetar puasa, tiba-tiba terbit selebaran peraturan juru kunci kuburan. Pocong dan para kunti dibuat kaget. Masih untung Ramadan tahun ini gue gak dirantai. Tapi kenapa ketiga kuntilanak cetar itu pada puasa sih? Tiba-tiba ada suara ketokan di kuburan Pocong Opa. Tapi ketika dibuka, tak ada siapapun di sana kecuali selebaran kertas. "Apa nih? Pengumuman untuk para setan diharapkan selamat sampai Lebaran." Di sisi lain, ketiga kuntilanak cetar mendapat selebaran yang sama. Dihimbau untuk ikut puasa semua. Kalau nggak THR nggak turun. Gampang ini mah. Kita kemarin kan udah nyoba puasa. Iya gampang. Pokoknya kita harus bertahan hidup sampai THR turun. Sedangkan Pocong Opa malah galau sendirian. "Harus puasa? Mana gue sendirian? Gak ada yang bangunin sahur lagi." Siang harinya, Pocong Opa tertidur lemas di dalam kuburan. Nasib, mana harus puasa, tapi kagak sahur. Lapar. Tiba-tiba HP Pocong Opa berdering. Terlihat nama Uti si Kunti menelpon Pocong Opa. "Halo. Opa puasa?" "Iya nih, lemas banget." "Nanti sore kesini ya Opa, kita mau ngadain bukber." "Bayar nggak?" "Gratis kok." "Ya udah, oke." Pocong Opa pun menutup telepon dari Uti si Kunti. "Lumayan, ada makan gratis. BTW gue keluar aja deh jalan-jalan, nyari udara segar." Pocong Opa pun pergi keluar jalan-jalan. Lalu tidak sengaja bertemu ketiga kuntilanak cetar sedang menangis. "Wahai ketiga kuntilanak paling cetar di kuburan ini, kenapa kalian menangis?" "Kami puasa Opa. Hihi. Apakah menangis saat puasa bikin batal Opa?" "Iya dong, nanti air matanya masuk ke mulut gimana?" "Kalian nangis kenapa?" "Sebenarnya kita gak nangis Opa." "Lah terus?" "Soalnya tadi bakso Mang Iman pedes banget." "Lah kalian puasa kok makan?" "Enggak kok, cuma nicip doang." "Soalnya tukang baksonya sepi, jadi kita larisin deh. Lumayan kan, laku 3 mangkok." "Waduh, ya nggak gitu-gitu juga kali." "Habis gimana Opa? Kita lapar, takut meninggoy 2 kali." "Ya udah, kita pergi dulu ya Opa. Bye." Ketiga kuntilanak cetar pergi meninggalkan Pocong Opa. Tunggu, gerobak Mang Iman ada di sebelah mana?" teriak Pocong Opa. "Di bawah pohon beringin," balas Mimin berteriak. Kuntilanak latihan puasa. Di suatu hari yang panas, ketiga kuntilanak cetar sedang sibuk mencari kutu satu sama lain sambil sesekali memakan kutunya itu.
Mi, bulan puasa kali ini gue bokeh banget. THR belum turun. Sama, makanya kemarin gue ngasih ide nyuri takjil kan. Gimana kalau kita latihan puasa aja, sekaligus hemat uang? Ide bagus tuh, Ci. Iya, gue juga mau sekalian diet nih. Ya udah, mulai sekarang aja ya. Kok nggak besok aja sih kita sahur? Hantu kayak kita nggak perlu sahur, Ti. Nanti kedengaran azan subuh kita bahaya loh. Bener kata Cici, Ti. Kalau kita dengar azan subuh yang sholat lebih baik daripada tidur, nanti jasad kita dikuburkan bisa bangun. Bakal repot kita nanti. Oh, gitu ya. Ya udah, anggap aja kita sahur pakai kutu di rambut kita masing-masing. Ide bagus. Ketiganya pun makan kutu rambut masing-masing untuk modal puasa sehari. Hingga beberapa jam kemudian. Aduh, lapar banget. Mi, rebus mie goreng, ayam geprek, bakso mie ayam. Hush, gak boleh gitu. Puasa itu harus bisa nahan hawa nafsu. Harus nahan hawa nafsu ya. Kalau kita makan aja, tapi jangan terlalu nafsu gimana? Gimana ya? Boleh kali, kita kan tinggal menahan nafsu makan kita aja. Ada yang begitu? Ada, lu juga pasti lapar kan? Iya sih. Ya udah, kita makan aja, tapi jangan terlalu nafsu. Ya udah deh, yuk kita cari makan. Akhirnya, ketiga kuntilanak cetar itu makan bersama di rumah Pocong Opa. Kenapa kalian nyari makan di kuburan gue sih? Karena masih sebal ketiga kuntilanak cetar tak peduli dengan omongan Pocong Opa. Gue udah selesai. Gue juga deh. Apanya yang sudah selesai? Orang minyak masih sisa tuh. Pocong Opa menunjuk 3 mangkok para kunti yang masih sisa separuh. Kita bertiga lagi puasa, jadi harus menahan hawa nafsu. Makanya kita nggak boleh ngabisin makanan biar bisa lanjut puasa, Opa. Ya udah, yuk kita pergi guys. Kita lanjutin puasa sambil rebahan di rumah. Ketiga kuntilanak cetar itu pergi meninggalkan Pocong Opa sendirian. Perasaan konsep puasa dan menahan nafsu gak gitu deh.